Hasil pengamatan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, secara umum, seiring bertambahnya waktu, maka bertambah banyak juga gelembung yang dihasilkan oleh tanaman. Pembahasan. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi, fotosintesis artinya proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks pada bagian tumbuhan yang mengandung klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Singkatnya, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses fotosintesis berawal dari karbon dioksida atau CO2 yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Kemudian, air diambil dari dalam tanah menggunakan akar tanaman. Air dari dalam tanah dibawa oleh suatu sistem transportasi pada tumbuhan melalui xilem dan flum. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Pada proses ini, glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang nantinya diolah kembali menjadi zat makanan seperti protein dan lemak. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa tumbuhan yang paling banyak menghasilkan gelembung yaitu tumbuhan Hydrilla sp yang diberi perlakuan dengan penambahan NaHCO3 atau soda kue. Sedangkan yang paling sedikit menghasilkan gelembung yaitu tumbuhan Hydrilla sp yang diberi perlakuan air panas dengan suhu 45 derajat Celcius. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya CO2 dan besarnya suhu yang ada pada lingkungan tumbuhan. CO2 merupakan komponen yang dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai bahan untuk melakukan proses fotosintesis. Semakin banyak CO2 yang diserap oleh tumbuhan melalui stomata, maka semakin cepat laju fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari akan mengubah CO2 menjadi oksigen dan karbohidrat seperti reaksi di bawah ini. 6CO2 atau karbon dioksida bereaksi dengan 6H2O air dengan bantuan cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 atau gula glukosa dan 6O2 oksigen. Selain itu, suhu juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi proses fotosintesis. Seperti organisme yang lain, panas yang berlebihan menyebabkan dan bahkan membunuh tumbuhan dengan mendenaturasikan enzim-enzimnya dan merusak metabolismenya. Cuaca yang panas dan kering juga cenderung mendehidrasi banyak tumbuhan. Penutupan stomata sebagai respon terhadap stres ini menghemat air namun mengorbankan pendinginan evaporatif. Dilema ini merupakan salah satu alasan mengapa hari-hari yang sangat panas dan kering dapat mematikan sebagian besar tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan memiliki respon pendukung yang memungkinkan tumbuhan sintas dari stres panas. Di atas suhu tertentu sekitar 40 derajat Celcius, bagi sebagian besar tumbuhan di wilayah beriklim sedang, sel-selnya mulai mensintesis heat shock protein yang membantu melindungi protein-protein lain dari stres panas. Masalah yang dihadapi tumbuhan ketika suhu lingkungan turun adalah pertumbuhan fluiditas membran sel. Jika membran mendingin di bawah titik kritis, fluiditas hilangnya karena lipid terkunci menjadi struktur-struktur kristal. Ini mengubah transport zat terlarut menyeberangi membran dan juga memberi pengaruh buruk pada fungsi-fungsi protein membran. Suhu mempengaruhi semua reaksi biokimia fotosintesis. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki suhu optimum antara 10 hingga 38 derajat Celcius. Adapun tumbuhan tidak akan bertahan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Hal ini terbukti pada tumbuhan dengan perlakuan diberi air es awalnya tidak menghasilkan gelembung udara yang menunjukkan bahwa proses fotosintesis terhambat karena rendahnya suhu. Pada menit ke-45 ketika temperatur air mulai normal, tumbuhan menghasilkan gelembung udara yang menunjukkan bahwa proses fotosintesis sedang berlangsung. Gelembung tersebut adalah oksigen, O2, yang merupakan hasil dari fotosintesis. Sedangkan pada tumbuhan yang diberikan perlakuan air panas tidak menghasilkan gelembung karena suhu yang terlalu tinggi melebihi suhu optimal membuat proses fotosintesis terhambat bahkan tidak terjadi. Warna tanaman yang awalnya hijau lama-kelamaan menjadi pucat dan akhirnya tumbuhan mati. Secara umum, fotosintesis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik meliputi perbedaan antara spesies, pengaruh umur daun, dan pengaruh laju translokasi fotosintat. Translokasi fotosintat merupakan proses perpindahan air fotosintat atau hasil fotosintesis berupa karbohidrat atau gula ke bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan akar. Faktor lingkungan meliputi ketersediaan air, ketersediaan CO2, pengaruh cahaya, serta pengaruh suhu. Pembentukan klorofil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik tanaman, intensitas cahaya, oksigen, karbohidrat, unsur hara, air, dan temperatur.